Ya, pemirsa, untuk membahas putusan MK yang menggratiskan pendidikan dasar tingkat SD hingga SMP tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta dan bagaimana pelaksanaannya, kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat sore. Selamat sore, Mas Leonard. Ya, Mbak Retno, ini akhirnya MK memutuskan pendidikan dasar SD sampai SMP itu harus diselenggarakan oleh pemerintah, bukan hanya sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Tanggapan Anda seperti apa, Mbak Retno? Iya, pertama mengapresiasi sebenarnya keputusan MK ya, karena memang Mhm. keputusan Mahkamah Konstitusi juga kan bersifat final ya, dan ini menurut saya juga sudah sesuai tentu dengan Konstitusi Republik Indonesia. Jadi memang kan dari dulu kita udah disebutin ya, kalau pendidikan wajib belajar itu 9 tahun Mhm. dan wajib belajar 9 tahun itu memang ditanggung oleh negara, itu memang bunyinya kan dari Iya, awal. Nah, iya. lalu pasal 34 itu memang jadi bertentangan dengan bunyi itu. Jadi menurut saya ini sudah tepat ya, dan saya yakin hakim ini sudah mempertimbangkan dengan sangat Mhm. hati-hati lah dalam menjalankan. Maka ada kata bertahap tadi. Yang kedua, lama belajar di Indonesia itu 7,8 tahun ya, data BPS tuh. Dan itu hampir tidak bergerak 10 tahun terakhir. tujuh Mhm. koma delapan tahun itu artinya anak-anak orang Indonesia itu nggak sampai lulus SMP kan mayoritas. Mhm. Makanya tenaga kerja kita itu mayoritas adalah lulusan SD jatuhnya. Karena memang lama belajar di Indonesia hanya 7,8 tahun, lulus SMP kan harus 9 tahun gitu. Iya, Nah, ini iya. yang kemudian keputusan ini tentu bisa menjadi angin segar untuk meningkatkan lamanya belajar anak-anak Indonesia. Mhm. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini juga sejalan sebenarnya dengan kebijakan saat ini, yaitu sistem penerimaan peserta didik baru atau SPB, yang memang itu untuk SD ya, misalnya Mhm. 70% itu bisa nampung, jadi tetap nggak sampai 100%. Untuk SMP itu sekitar 50%. Nah, dengan ini jadi menjadi perhatian gitu, setidaknya pemerintah daerah dengan Oke. pemerintah pusat, ya kalau memang mau membiayai dan sanggupnya membiayai pada sekolah negeri, harus nambah sekolah negerinya Mhm. gitu. Nah, sementara kalau kita Iya. berbicara swasta, nah ini kemudian menjadi berikutnya ini ya harus melibatkan DPR, DPRD, kemudian Oke. juga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya, terkait Ya, dengan anggaran memang. Karena sekolah swasta baik. itu setidaknya ada tiga. Jadi sekolah yang mahal sekali itu atas, kemudian menengah, satu lagi adalah bawah. Mungkin kalau yang bawah sama menengah ini masih bisa ya. Tapi Mhm. kalau yang atas gimana? Ini harus kalau ada pengecualian gimana pengecualian itu dibuat. Nah, itu sih ya, dan satu lagi berkaitan dengan dana BOS. Ini berarti harus ditingkatkan. Karena Iya. dana BOS untuk SD saja kan 900.000 per anak per tahun. Nah, dulu Mhm. anak saya sekolah swasta SD itu 900.000 per bulan, bukan per Mhm. tahun nih. Nah, artinya nih yang kayak begini-begini akhirnya harus menjadi PR tersendiri terkait dengan pasca putusan MK. Ya. Mbak Retno, kalau tadi saya sempat mencoba mencari informasi ya secara kasar, tahun Ya, 2024 itu siswa SD dan SMP di Indonesia jumlahnya itu hampir 35 juta orang, Mbak. Dari ya, situ ada sekitar 7 juta adalah siswa SD dan SMP swasta dan 28 juta itu negeri. Lalu informasi juga mengatakan bahwa kalau untuk 1 tahun untuk sekolah negeri itu per orang per siswa itu 25 juta biayanya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Sementara untuk yang swasta yang baik itu sekitar 200 juta. Saya hitung-hitung untuk 1 tahun 35 juta orang siswa SD sampai SMP ini, Mbak Retno, itu 2.100 triliun. Saya melihat lagi data APBN tahun 2025, itu anggaran untuk pendidikan 20% itu nilainya 724 triliun. Ini sangat jauh dari apa yang saat ini ada biayanya. Ini bagaimana solusinya kira-kira, Mbak Retno? ya, kalau saya nggak tahu soal hitungan itu ya, tapi kalau Hmm. saya ngelihatnya tentu dari dana BOS.
Dana BOS yang sekarang ada adalah 59 triliun kan. Itu untuk semua jenjang. Nah, Oke. 59 triliun dari dana BOS ini kemudian dipergunakan untuk pembiayaan dari jenjang SD tadi, bahkan TK ya, sampai Hmm. kemudian pada jenjang SMA atau SMK. Nah, Hmm. ini beda-beda jumlahnya. Jadi kalau dan SLB juga berbeda. SLB itu 3,5 juta per anak per tahun. Kalau Hmm. SD itu 900.000, SMP beda lagi, SMA beda lagi. Sekarang SMA tuh sekitar 1,6 juta per anak per tahun. Itu Hmm. sebenarnya biaya yang disebut sebagai dana BOS. Nah, untuk SD dan SMP kan negeri tidak ada pungutan lagi. Nah, Hmm. anggarannya ya hanya segitu. Jadi SD itu 900.000 untuk per anak per tahun. Lalu kalau SMP itu 1,3 kan ya. Nah, kalau Oke. kemudian ngelihat itu selama ini tuh nggak ada pungutan kan. Sorry, nggak ada masukan lain karena mereka tidak mengenakan SPP kan. Ya. Artinya tuh selama ini udah jalan. Nah, kenapa sekolah negeri bisa ya? Karena sekolah negeri kan guru-gurunya dibayar oleh negara, tidak termasuk di dana BOS kecuali sekolah negeri itu punya guru honor. Maka Hmm. barulah dibayarkan dengan dana BOS dengan kuota yang tidak boleh lebih, prosentasenya itu tidak boleh lebih dari 30% dana BOS. Jadi dana BOS selama ini sebenarnya untuk membiayai operasional sekolah. Nah, Ya. sementara pemerintah daerah itu bikin anggaran namanya BOP. Tapi kalau hitungan tadi ya yang Mas Leonard sampaikan, nggak Hmm. nyampe sih. Maksudnya itu tinggi banget. Kalau Hmm. ngelihat selama ini perjalanan SD SMP itu Ya. ya terutama yang negeri dengan anggaran segitu gitu plus Ya. dana Ya. BOP dari pemerintah Hmm. daerah. Mbak Retno, ini kan putusan MK ini sifatnya final dan mengikat ya, harus langsung berlaku per 27 Mei Betul. sejak diucapkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian khususnya untuk sekolah swasta ini Mbak Retno, karena kan bervariasi juga ya, tadi yang Mbak Retno sudah katakan ada level-levelnya. Ini bagaimana Ya, melaksanakannya? Lalu untuk penyelenggara sekolah swastanya, mereka akan kehilangan pendapatan kan kalau seperti ini, atau seperti apa ya. sebetulnya kira-kira Ah, pelaksanaannya bagi sekolah swasta ini Mbak Retno? Oke, tadi tuh kan ada pernyataan juga mengatakan sekolah swasta itu dapat dana BOS juga dapat dari pemerintah daerah, tapi mereka masih mungut gitu ya. Nah Sebagian itu kan ya. yang terjadi. Nah kemudian ini kok bisa berarti kan biaya biaya pendidikan harusnya melampaui itu gitu ya. Kok Hmm. swasta bisa apalagi kalau swastanya betul-betul papan atas gitu. Nah Iya. menurut saya ini kalau mau diberlakukan kan pertama bertahap. Yang kedua yang pertama harus dilakukan sebenarnya adalah menambah jumlah sekolah negeri. Sebab saat ini data Hmm. mengatakan bahwa Hmm. jumlah sekolah-sekolah negeri, terutama SMP dan SMA itu sangat kurang. Ya sangat Oke. kurang. Makanya kenapa kemudian banyak sekali anak lulusan SD begitu SMP jumlahnya langsung turun tuh. Hmm. Jumlah jutanya langsung turun begitu masuk SMP dan SMA karena tadi Hmm. mereka tidak bisa mengakses. Ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau mau hitung-hitungan ya harusnya program MBG yang dihentikan. Kemudian dialihkan ke sini. Kalau mau Oh. begitu, karena yang dibutuhkan itu sekolah gratis apa makan gratis Oh. nih, gitu Harus ya. ada Sebenarnya pengorbanan itu yang begitu ya? harus kita hitung. Nah, Hmm. itu mungkin bisa ngambil dari situ. Artinya mengevaluasi dulu program MBG lebih tepat di mana, karena ini kan perintah konstitusi, aslinya Iya. perintahnya MK nih ya. Nah, Iya. lalu yang kedua adalah mengecualikan misalnya sekolah-sekolah tadi yang papan atas karena begini Hmm. di negara seperti Korea gitu ya kemudian juga Hmm. Amerika misalnya sekolah negeri itu pasti mereka itu memang punya negara. Nah orang silakan masuk sekolah negeri tapi ada anak-anak keluarga kaya yang nggak mau Iya. jadi mereka pilih sekolah swasta. Nah swasta itu nggak Iya. ditanggung sama sekali oleh negara. Nah di Hmm. situ kemudian sekolah-sekolah swasta ini ya tadi yang orang kaya gitu ya kemudian mereka bisa ke sekolah swasta kalau tidak mau ke negeri kan negeri kan standarnya sama nih gitu loh. Hmm. Nah mereka Hmm. standarnya lebih, nah maka mereka gunakan itu. Nah ini yang menurut saya berarti bagaimana nanti itu penting dipertimbangkan melanggar nggak keputusan dari MK ini atau seperti apa? Karena ini ada Hmm. kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tidak Iya. keberatan membayar itu di sekolah swasta. Nah, Iya. saya rasa ini butuh waktu yang cukup panjang. Kalau mau diterapkan sekarang, ini kebetulan tahun ajaran baru ya. Mungkin bisa pertama tuh di SD. Jadi SD ini dibayar semua, mungkin itu. Nanti Hmm. secara bertahap naik gitu ya ke Hmm. SMP. Karena SD dan SMP ini semua berada di wilayah pemerintah daerah. Artinya Hmm. kota, kabupaten kota.
Nah, karena provinsinya tuh pegangnya SMA dengan Iya. SMK kan. Nah, Iya. SD dan SMP ini di bawah pemerintah kabupaten kota. Nah, di sini Mm-mm. mereka juga mungkin nggak akan sanggup, banyak kabupaten kota kan yang bergantung juga pada APBN. Nah, di Iya. sini ya peran pemerintah pusat tuh harus masuk. Jadi memang duduk bersamanya, prosesnya ini harus dilakukan. Kan pemerintah mau bikin misalnya sekolah Garuda, sekolah rakyat, sekolah itu. Ini apakah Mm-mm. nggak nambah aja nih sekolah-sekolah negerinya untuk mampu menggratiskan pendidikan di Indonesia? Mungkin Mm. jadi pertimbangannya seperti itu ya, Iya. dibicarakan Iya. dulu ya, dan jangan sampai tidak dievaluasi nih program-program yang baru. Kalau memang itu menyedot biaya besar dan seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan gratis demi meningkatkan hak atas pendidikan, ya Mm. itu yang memutuskan adalah pemerintah ya. Dan saya Mm. berharap sih keputusan MK ini yang memang nggak bisa ditawar ya tentu saja. Jadi Iya. saya berharap Final dan ada mengikat. kesungguhan untuk melaksanakan. Mbak Retno, kalau kita melihat tentunya kan sangat bervariasi daerah-daerah ya kesanggupan untuk memenuhi amanat MK ini. Kalau Anda lihat apakah memang ini harus diambil alih juga oleh pemerintah pusat misalnya, atau memang diserahkan saja kepada daerah-daerah masing-masing? Seberapa sanggup? Karena kalau saya berpikir Mbak Retno, nanti ada juga daerah yang selalu mengaku tidak sanggup begitu. Bagaimana Mbak? Iya betul, ngaku tidak sanggup ya, apalagi dia Hmm. nggak peduli gitu ya, misalnya Hmm. terhadap pendidikan, program yang diutamakan misalnya infrastruktur atau hal lain. Ya Iya. bisa saja yang Hmm. tadi bagus nih apa pertanyaan dan analisanya ya. Menurut Hmm. saya juga memang itu bisa jadi akan terjadi jika seperti itu, dan pasti dari 500 kabupaten kota itu mereka akan nyerah gitu, Iya. mayoritas gitu ya. Mungkin Hmm. daerah-daerah tertentu yang kaya aja itu belum tentu juga gitu ya. Selama ini Hmm. mereka punya kepedulian tinggi pada pendidikan. Nah, menurut saya ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang mungkin memang punya kesanggupan. Itu di Hmm. awal oke, tapi sanggup nggak sanggup kan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah ini bisa saling bersinergi menurut saya. Kayak DKI, Iya. saya rasa dia akan Iya. mampu tuh misalnya ngelakuin pada jenjang yang SD. Nah, mungkin Oke. bertahap itu dulu. Nah, Iya. sebagai bentuk pilot project bisa aja. Iya. Tetapi sebenarnya tidak hanya DKI kan yang istilahnya APBD-nya besar. Banyak daerah-daerah lain juga. Nah, Hmm. problemnya kalau dia di level provinsi, itu kan mereka kewenangannya di SMA dan SMK. Sementara nih perintahnya kan SD SD dan sampai SMP SMP ya. ya. Nah, Hmm. ini yang menurut saya Baik. memang kalau diserahkan ke pemerintah daerah agak sulit karena memang itu adanya di kabupaten kota dan Iya. mereka akan Iya. cari alasan bahwa tidak Oke. memiliki kesanggupan gitu. Nah, setidaknya kalau mau bertahap, ya mereka menambah secara itu adalah sekolah-sekolah Iya. negeri yang mereka biayai. Baik. Setidaknya untuk kelurahan dan kecamatan yang tidak ada misalnya sekolah negeri atau minim pada penduduknya banyak. Nah, ini mulai Hmm. dibangun dulu. Jadi kesungguhannya itu, Iya. atau mereka bikin rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dong ya. Jadi jangka pendek nih apa yang mereka bisa lakukan, jangka menengah nanti apa, sampai Oke. jangka panjang kelak ya Indonesia bisa Iya. sekolah gratis gitu. Itu Oke. bisa kan sebenarnya direncanakan Baik. setidaknya untuk jenjang tadi SD dan Iya. SMP. Kita harus awasi sama-sama keputusan ini dan kita harapkan tentunya putusan MK ini bisa meningkatkan kembali kualitas hidup orang Indonesia. Terima kasih Mbak Retno Listiarti sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.